Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan seleksi CPNS di tahun 2024 ini ya. Jadi tentunya bagi teman-teman yang sudah melaksanakan seleksi kompetensi dasar dan sudah dinyatakan lolos masuk ke tahap selanjutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang, saya ucapkan selamat gitu ya. Dan kemarin sampai dengan tanggal 25 November 2024, saya yakin ya teman-teman yang lolos atau masuk ke dalam tahap seleksi kompetensi bidang sudah memilih titik lokasi tes seleksi kompetensi bidang dengan menggunakan CAT ya. Dan pada tanggal 9 sampai dengan 25 Desember kalau tidak salah ya, adalah pelaksanaan seleksi kompetensi bidang CPNS tahun 2024. Dan tentunya untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang tersebut, teman-teman harus mempersiapkan diri mulai dari sekarang karena waktunya semakin sempit dan seleksi kompetensi bidang sangat berpengaruh terhadap kelulusan teman-teman menjadi CPNS di tahun 2024 ini. Karena bobot seleksi kompetensi bidang sangat tinggi, yaitu 60%, sedangkan untuk seleksi kompetensi dasar 40%. Dan tentunya karena 60% ya, seleksi kompetensi bidang adalah paling berpengaruh bagi teman-teman diterima sebagai CPNS. Untuk itu pada kesempatan kali ini kita akan coba berikan kisi-kisi seleksi kompetensi bidang dengan menggunakan CAT terbaru gitu ya, atau yang digunakan untuk SKB di tahun 2024 ini. Dan kisi-kisi ini langsung dikeluarkan oleh BKN ya, dan juga Kementerian Pan-RB tentunya. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, langsung saja berikut ini kisi-kisi SKB 2024 terbaru. Langsung saja berikut ini informasinya. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah ya materi pokok soal atau kisi-kisi untuk seleksi kompetensi bidang CPNS 2024 ya. Dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 4 November 2024 ya. Perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Kita coba bacakan ya. Yang terhormat pejabat pembina kepegawaian instansi pemerintah di tempat, dalam rangka mewujudkan pegawai negeri sipil yang bersih, kompeten, dan melayani, maka setiap PNS wajib memiliki kompetensi dasar dan kompetensi bidang yang sesuai dengan tuntutan jabatan. Sesuai dengan PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS, tahap seleksi pengadaan PNS setelah seleksi kompetensi dasar atau SKD adalah seleksi kompetensi bidang atau SKB yang bertujuan untuk menilai kesesuaian antara kompetensi bidang yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi bidang sesuai dengan kebutuhan jabatan. Berdasarkan hal tersebut, dipandang perlu adanya penyampaian materi pokok soal SKB agar para peserta seleksi CPNS tahun anggaran 2024 dapat mengenali poin penting dari soal SKB dengan CAT yang akan diujikan sesuai dengan kompetensi jabatan sehingga dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin. Panselnas memberikan materi pokok soal SKB dengan CAT untuk jabatan fungsional yang disusun oleh instansi pembina jabatan fungsional dan untuk jabatan pelaksana yang disusun oleh instansi teknis jabatan pelaksana. Untuk selanjutnya, materi pokok soal SKB tersebut dapat disebarluaskan melalui situs resmi instansi. Demikian informasi ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Atas nama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PLT Sekretaris Kementerian Erwan Agus Purwanto. Jadi ini ya lampiran surat Menteri Pan-RB perihal materi pokok soal seleksi kompetensi bidang dengan CAT untuk seleksi pengadaan CPNS tahun anggaran 2024. Jadi untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana untuk materi pokok SKB-nya semuanya ada di sini ya. Daftar materi pokok soal seleksi kompetensi bidang CPNS 2024 dari mulai jabatan administrator database kependudukan ahli pertama, kemudian jabatan-jabatan lainnya juga ada ya. Artinya semua jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ada semua. Kita coba lihat untuk jabatan perawat mungkin ya, perawat ahli pertama.
Bagi teman-teman yang menginginkan file ini atau ingin mendownload file ini, nanti linknya saya taruh di deskripsi video ini ya, sehingga teman-teman bisa lebih mudah untuk melihat dan mempelajari materi pokok apa yang akan diujikan pada seleksi kompetensi bidang sesuai dengan jabatan teman-teman tentunya. Kita coba lihat perawat ya. Ternyata banyak sekali. Nah, ini perawat ahli pertama misalnya ya. Kemampuan umum: 1. Praktek keperawatan berdasarkan etik standar profesi perawat. 2. Praktek keperawatan berdasarkan legal. 3. Praktek keperawatan berdasarkan peka budaya. 4. Area praktek keperawatan profesional. 5. Area kepemimpinan dan manajemen. 6. Area pendidikan dan penelitian. 7. Area pengembangan kualitas personal dan profesional. Jadi untuk kemampuan umumnya itu ya, teman-teman cari materi yang terkait dengan hal tersebut. Kemudian kemampuan khususnya: asuhan keperawatan medikal bedah, asuhan keperawatan maternitas, asuhan keperawatan anak, asuhan keperawatan jiwa, asuhan keperawatan komunitas. Jadi untuk kemampuan khususnya terkait dengan asuhan keperawatan dari kelima hal tersebut gitu ya. Jadi hampir setiap tahun gitu ya, materi untuk SKB-nya berbeda-beda. Setahu saya di tahun 2020 itu kemampuan umumnya masih terkait dengan kesehatan secara umum gitu ya, dari mulai SDGs, kemudian imunisasi gitu, hal-hal semacam itu. Tapi untuk sekarang di tahun 2024 ini sudah sangat mengerucut gitu ya. Jadi mungkin soal-soalnya hampir sama seperti soal-soal UKOM gitu ya. Sangat-sangat keperawatan sekali gitu ya. Jadi terkait dengan asuhan keperawatan pasti akan keluar gitu ya. Diagnosa utama, kemudian keluhan utama, hal-hal semacam itu pasti akan muncul. Jadi itu ya kisi-kisi berkaitan dengan seleksi kompetensi bidang CPNS 2024. Bagi teman-teman yang punya atau mendaftar di jabatan lain, teman-teman bisa cek link di deskripsi video ini untuk melihat kisi-kisi atau materi pokok soal SKB ini. Jadi mungkin itu informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan berkaitan dengan hal ini, teman-teman bisa tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.